Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi kita pada pertemuan mata pelajaran fikih kelas 8 MTS. Nah, setelah kemarin kita mempelajari tentang sujud syukur, sujud tilawah. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi yang berbeda dari kemarin. Nah, untuk kalian ada yang tahu hari ini kita akan membahas tentang materi apa? Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi rukun Islam yang ketiga. Ada yang tahu rukun Islam yang ketiga itu apa? Nah, rukun Islam yang ketiga yaitu adalah puasa. Siapa sih yang gak pernah melaksanakan puasa? Tentunya kalian sudah pernah dong, kan kelas 8. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang puasa. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang materi puasa ini, terlebih dahulu Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini ada 6 hal. Yang pertama yaitu tentang pengertian puasa beserta dalilnya. Kemudian yang kedua, rukun dan syarat puasa. Yang ketiga, hal-hal yang makruh ketika puasa. Yang keempat, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kelima, hal-hal yang dibolehkan dalam puasa. Yang keenam, halangan atau uzur puasa. Nah, mari kita masuki pengertian puasa. Pengertian puasa. Puasa menurut bahasa artinya adalah menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai niat dan beberapa syarat-syarat tertentu. Nah, adapun pengertian puasa ini sudah tertuang di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Pembahasan yang kedua yaitu syarat dan rukun puasa. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan puasa. Nah, syarat-syarat tersebut terdiri atas syarat wajib dan juga ada syarat sah puasa. Nah, jadi apa sih syarat wajib itu dan apa bedanya dengan syarat sah? Jadi, syarat-syarat wajib puasa adalah syarat yang menyebabkan seseorang harus melaksanakan puasa. Sedangkan syarat sah adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya diterima menurut syara atau hukum. Adapun syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Muslim yang belum memenuhi syarat wajib puasa, maka ia tidak dikenai kewajiban untuk melaksanakan puasa, namun tetap mendapat pahala apabila ia mau mengerjakan ibadah puasa. Nah, adapun syarat wajib puasa adalah yang pertama, yaitu dia harus beragama Islam. Yang kedua, dia harus balik. Kemudian berakal sehat. Yang keempat, mampu atau kuasa melaksanakan puasanya. Yang kelima, suci dari haid dan nifas khusus bagi kaum wanita. Yang keenam, yaitu menetap atau bermukim. Nah, artinya apabila dia sedang melakukan perjalanan atau dalam keadaan perjalanan jauh, maka itu tidak diwajibkan untuk dia melakukan puasa. Selanjutnya, syarat sah puasa. Nah, syarat sah puasa ini sebenarnya kurang lebih dengan syarat wajib, tapi ada berbeda. Nah, yang pertama, syarat sah puasa yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua, tamyiz. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, bukan pada hari-hari tasyrik atau yang diharamkan. Selanjutnya, rukun puasa. Nah, pada waktu kita berpuasa,
ada 2 rukun yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu niat. Artinya sebelum kita melakukan puasa, kita harus meletakkan niat terlebih dahulu. Untuk puasa sunnah, meletakkan niat sebelum terbit matahari, kita masih dibolehkan untuk meletakkan niat. Namun untuk sholat wajib, sebelum azan subuh dikumandangkan, kita sudah harus meletakkan niat tersebut. Nah, jadi niat itu penting untuk melaksanakan puasa. Kemudian yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan yang membatalkan itu ada beberapa macam, nanti akan kita bahas. Jadi ingat, rukun puasa itu ada 2. Yang pertama niat, dan yang kedua meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Selanjutnya, hal-hal yang makruh ketika puasa. Ada beberapa hal yang makruh dilakukan ketika sedang berpuasa. Nah, yang pertama itu berkumur-kumur yang berlebihan. Yang kedua, menyikat gigi atau bersiwak. Yang ketiga, mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. Yang keempat, memperbanyak tidur ketika puasa. Dan yang kelima, berbekam atau disuntik. Nah, jadi hal-hal itu adalah dimakruhkan. Boleh, tapi makruh. Kalian tahu definisi makruh? Makruh itu sesuatu yang tidak mendapat dosa, tapi sesuatu yang dibenci oleh Allah. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ada beberapa hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja, murtad atau keluar dari agama Islam. Yang ketiga, bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Yang keempat, keluar darah haid atau nifas. Yang kelima, keluar air mani atau mazi yang disengaja. Yang keenam, merubah niat puasa. Yang ketujuh, hilang akal karena mabuk, pingsan, atau gila. Selanjutnya, hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Yang pertama, masuk ke air atau berendam. Nah, Rasulullah SAW pernah menuangkan air ke atas kepalanya sedang ia berpuasa karena haus dan panas. Nah, jadi berendam itu boleh. Selanjutnya yang kedua, mengenakan sipat mata atau meneteskan obat mata. Itu juga diperbolehkan. Yang ketiga, berkekumur dan mengisap air hidung dengan tidak ditekan. Artinya boleh memasukkan air ke hidung, tetapi tidak boleh ditekan. Kayak misalnya, kayak gitu gak boleh. Keempat, yaitu mencium istri bagi orang yang mampu menahan diri. Karena barang siapa yang biasanya tergerak nafsunya ketika mencium istrinya, maka makruh hukumnya bagi dirinya. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu menggunakan suntikan untuk mengeluarkan kotoran tubuh. Karena yang masuk ke dalam tubuh adalah obat, bukan makanan. Di samping masuknya juga bukan dari saluran yang normal. Yang keenam, diperbolehkan bagi yang berpuasa menghirup sesuatu yang tak terhindarkan seperti keringat, debu jalanan, sebagaimana aroma sedap yang lain. Jadi tidak masalah atau boleh saja. Kemudian yang ketujuh, diperbolehkan untuk meneruskan makan sehingga terbit fajar. Tapi ketika terbit fajar tapi makanan masih ada di mulutnya, maka harus dikeluarkan makanan tersebut. Nah, demikian itu sah puasanya. Namun, apabila dengan sengaja dia menelan makanan tersebut, maka batallah puasanya. Nah, selanjutnya yaitu hikmah berpuasa. Nah, ada beberapa hikmah ketika kita berpuasa. Yang pertama yaitu membentuk manusia yang bertakwa. Kemudian yang kedua, puasa sebagai benteng
atau perisai dari segala macam tipu daya syaitan. Yang ketiga, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, membina kejujuran dan kedisiplinan. Yang kelima, mendidik rasa belas kasih terhadap sesama, sehingga muncul kasih sayang dalam persatuan yang diikat oleh kesamaan akidah dan praktek keagamaan. Yang keenam, dapat memelihara kesehatan. Yang ketujuh, dapat mengendalikan hawa nafsu. Yang kedelapan, diampuni segala dosa-dosanya. Nah, mungkin itu saja video dari Ibu. Semoga bermanfaat. Kesimpulannya adalah puasa adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Nah, puasa artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Pengertian puasa sudah tertuang di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Nah, adapun syarat dan rukun puasa. Syarat puasa itu ada 2, ada syarat-syarat sah dan ada juga syarat wajib. Kemudian rukun itu ada 2, rukun puasa itu ada 2. Yang pertama niat, dan yang kedua menjauhi segala hal-hal yang membatalkan puasa. Mungkin itu saja video dari Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi